offline, but we also can capture all of the moment and share it through social media, so we can reach more people in the reality life, but also in the social media life. So I think that is the one that lacked from the program. So this idea and the implementations of the student itself. I think for the further program that we can implement it as our real contribution based on what we have read, I think it is better for us to create a real action in the real world, in the reality of the world. So not just only in social media, like that, Mister. Thank you. Oke, thank you. Jadi dari segi pelaksanaan nggak terlalu ya, cuman dari segi ideas-nya sebenarnya, ideas to for the action planning. Jadi biar benar-benar engagement-nya itu ada. Itu poinnya kalau saya ambil dari Koko tadi. Tidak in a virtual world, tapi bukan berarti salah ya. Bisa tetap itu dilakukan. Mungkin seperti sering saya bilang itu, kalau mau next step, ya you must move for something more challenging. Oke, thank you untuk rekomendasinya. Next, siapa yang mau menyampaikan? Sama pertanyaannya ya, apa yang kalian dapatkan, kemudian untuk improvement-nya itu apanya yang perlu diimprove lagi, terutama dalam mungkin step by step-nya, atau mungkin dalam ada beberapa hal yang sepertinya saya kelupaan atau saya kayaknya perlu meningkatkan lagi kegiatan di siklus next cycle-nya gimana. Yuk next. Udah Lilis, Indri, Dek Ayu, Rentiani, Wida. Mister. Yeah. I'm sorry for disturbing. May I add my opinion with a little bit ideas? Okay, what's that? I think I agree with what Mr. have said before, that in Indre's commenter, Mr. said that why don't you try to mention several big or renowned communities or renowned platform or renowned face of a brand such as the Ministry of Health, which is have a connection with the content that we created. I think that is also the things that we need to increase in creating a contents, but we also can like have what is it? Have a apa ya itu ya, corporation with the organization outside of our group. So I think by having a contribution with another corporation, whether it's a renowned corporation or corporation that have just established, it will give us a bigger platform to reach out more field of society. For example, like the corporation or the organization in education field, or organization in health field, and so on. I think it will give us the edge to reach out more people and to influence more society, rather than we work individually only with our group, like that, Mr. Oke, thank you. Jadi maksudnya kita berkolaborasi. Bagus juga idenya. Jadi implementasinya itu tidak hanya kita aja, tapi kalau kita mau join sama orang juga bisa. Yeah, that's good. I think can be idea for the next topiknya. Oke, saya kembali dulu ke ini teman-teman yang lain. Wida, Indri, gimana voice kalian ini? Are you there? Kalian di sana ini? Yes, Mister. Oke, Wida. Kan dari Wida ya? Refleksinya apa?
Kalau dari saya, dari model pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin itu menurut saya udah bagus, Mister, karena kan langsung kita ada actionnya. Jadinya kita mengetahui informasi itu tidak hanya dari membaca saja, tapi juga dengan meng-share ke orang lain gitu. Jadi dengan model pembelajaran seperti ini, saya merasa ilmu serta feel-nya itu kita lebih dapat. Karena selain dari mencari informasinya, terus kita presentasikan, diskusikan di sana, setelah itu kita menghasilkan suatu output dari topik yang kita pelajari. Jadi orang lain juga bisa mengetahui informasi yang kita share. Terus untuk improve-nya, kalau dari saya mungkin kalau ini nantinya akan berketerusan online, mungkin bisa bekerja sama dengan akun kampus, Mister, supaya jangkauannya itu lebih luas. Gitu. Selain itu dampaknya kan kampus kita juga kelihatan jadi lebih aktif. Kemudian untuk ide bacaannya, kalau menurut saya mungkin isu-isu terkini lebih diangkat. Selain itu, kita kan bidangnya di sana ilmu kependidikan. Mungkin menurut pendapat saya, topik yang kita ambil itu cenderung ke ilmu kependidikan. Seperti itu, Mister. Oke, masih sama ya tentang topiknya sama engagementnya kita supaya lebih banyak. Oke, next. Tianing jawab di chat. Oke. Ayu. Ini banyak. Kalau hujan gini emang susah ini mahasiswanya masuk Zoom. Banyak kendala ya. Ya, Mister. Oke, Ayu gimana nih Ayu? Masih di kantor kah? Atau Lilis ya? Oke, Mister, saya untuk refleksinya sih sama ya. Saya suka model pembelajaran ini. Terlebih lagi kita kan lebih banyak meningkatkan potensi membaca jadinya. Jadi lebih banyak informasi yang mesti kita tahu. Yang sebelumnya kita nggak tahu, jadi kita tahu. Terus untuk improve-nya mungkin ya pada saat pembelajaran ya. Mungkin dari misternya atau dari Bu Suryanya bisa kasih komentar yang perlu ditambahkan dari cara kami ngeringkas itu apakah sudah benar, cara kritikisasi ataupun batasan-batasan apa saja sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat melakukan critical reading. Itu aja sih, Mister. Oke, thank you. Menarik ya dari Lilis. Jadi komen hasil dari apa namanya critical reading kalian. Ya. Ya, batasannya itu kami udah benar nggak sih ini cara mengkritiknya atau terlalu justru mengarahkan argumen pribadi yang membuat justru mengarah ke asumsi jadinya gitu. Oke. Pada dasarnya sih kalau kita mengkritik sesuatu itu memang bakalan bentuknya subjektif ya. Mungkin maksudnya Lilis ini supaya nggak terlalu subjektif itu maksudnya ya. Iya, Atau apakah benar nggak sih cara kita mengkritik ini seperti inikah gitu? Oke. Nah, kalau saya bilang sih tergantung ya. Kalau sebenarnya kalau mengkritisasi pasti kita sesuai dengan sudut pandang kita. Karena belum tentu one reading will be criticized by different people. The result will be the same. Saya rasa agak susah kalau kayak gitu malah. Sudah pasti dia akan berbeda untuk bentuk kritiknya karena sudut pandang orang itu pasti berbeda. Nah, cuman mungkin kalau di batasan saya rasa sih tidak ada. As long as itu memang kalian mencari sesuatu yang lag atau mungkin sesuatu yang memang benar kalian agree upon itu, jadi you can describe that more or mungkin kalian tackle it down. Kalian kalau nggak setuju ya udah di tackle, tetapi sepanjang kalian ada argumennya ya. Kemudian kalau memang pro itu kalian what is the reason you pro ya. Jadi saya rasa kalau kalian mengkritik saya seperti itu memang bakalan bentuknya subjektif, that's fine, nggak apa-apa karena gimana ya perspektifnya memang berbeda-beda. Cuman yang menjadi tanggung jawab seorang mengkritisi itu adalah alasannya itu memang kalian ada fondasi kenapa kalian mengatakan seperti itu. If you is it pro, why you say this is pro. Nah di sana kalian mungkin bisa menambahkan
based on seperti yang sudah kalian lakukan adalah berdasarkan experience kalian atau berdasarkan other argumen atau misalnya data. Jadi mungkin kalau kalian namakan data-data lainnya itu bisa lebih bagus lagi. Ya, contoh misalnya kayak kelompoknya Lilis tadi kan membaca lagi tentang nutrisi seperti itu kan. Nah, tetapi apa namanya itu bukan menjadi main topiknya atau main readingnya yang pertama kan. Tetapi itu bisa sebagai salah satu references mendukung kalian bahwa mental health itu memang benar-benar harus diperhatikan benar ya. Nah, jadi kalau batasan saya sih kalian harus ada reason behind your critic gitu. Nggak boleh asal kritik, oh saya nggak suka ini, kami nggak suka ini karena ini. Nah, jadi harus ada ditambahkan beberapa argumen yang walaupun memang mungkin argumennya itu sama dengan isinya di artikel atau reading yang kalian baca, tetapi sebisa mungkin tambahkan. Ya walaupun itu adalah bentuknya adalah experience kalian, itu bagus juga, tetapi kalau bisa cari beberapa reading yang lain. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya akan menumbuhkan kebiasaan kalian itu untuk menjadi kritis. Ya, jadi tidak serta-merta percaya. Jadi kalau kalian ketemu reading, wah beneran nggak nih? Ya. Nah, saya rasa seperti itu, Lilis. Oke, tapi thank you for the comment ya. Sudut pandangnya bagus banget. Oke. Katanya untuk Rentiani saya disuruh menyampaikan beberapa pesan katanya. Ya. Karena koneksinya nggak bagus. Ya. Jadi katanya program ini punya dampak yang sangat positif dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagi kita sendiri yang menganalisa suatu bacaan, tapi juga berguna untuk orang lain ketika bacaan tersebut kita bagikan ke media sosial maupun kita sosialisasikan secara langsung. Sebelum kita mempublikasikan suatu bacaan, kita harus membaca suatu artikel atau bacaan tertentu agar bisa menyampaikan poin-poin dengan baik yang ada di dalamnya tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi perlu diadakannya pelatihan terlebih dahulu tentang cara menganalisa suatu bacaan dengan baik, baru program ini bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal lagi. Oke, thank you. Terima kasih atas masukannya. Saya rasa itu sangat-sangat bagus masukannya tadi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ayu sedang on the way pulang. Oke, jika tidak, untuk grouping gimana? Kita tetapin aja grupnya ya, biar nggak ngubah lagi. Atau ada ide lain, silakan. Kalau saya sih setujunya mungkin tetapin aja ya, Mister, biar nggak buat grup lagi. Oke, yang lain gimana? Based on my opinion, I think the first group should be fixed because I have already planned what the program that I would like to implement it afterwards. Oke, 1, 2, 1, 3 tadi. Wida, gimana? Menurut saya tetapin aja, Mister. Oke, kita tetapin aja ya grupnya biar nggak berubah. Jadi untuk grouping fix sudah. Kemudian sekarang, nah ini tentang next topiknya ini. Karena kalau mau quorum, belum quorum kita. Nah ini masih di setengahnya belum, nggak masuk. Gimana gini ya? Gimana enaknya? Saya mau tahu pendapat kalian. Mister, Ya. how about our last topic that we dropped to the forum a few weeks ago? Oh, maksudnya oke. Ya, masih kesimpan itu topik-topiknya tuh apa udah hilang, Mister? Masih di Padletnya. I think based on my opinion, because of we don't have sufficient time to wait for all of the members of our class to join this meeting, I think it's better for us to just choose or select one of the most common topic from several topics that have been dropped
to the forum a few weeks ago. Oke, yang lain bagaimana? Menurut saya ya kayak gitu dah Mister, sama yang dibilang sama Koko tuh, daripada kita gini lagi nunggu topik, toh juga topiknya mungkin akan sama juga yang akan dimasukkan nantinya. Oke, kalau Wida sama Rentiani gimana? Saya share ya, ini hasil kalian waktu ini. Wida gimana? Oke, ini topik yang kalian raise waktu ini. Ya, sebenarnya sih kalau mental health itu kan sama. Yang benar-benar berbeda adalah di LGBT, kemudian speeding on the road, kemudian ada homeschooling, ada junk food, sama bullying. It's quite different ya, agak berbeda kalau di mental health. Mungkin bullyingnya itu masuk ke part of the mental health-nya, seperti yang disampaikan waktu ini. TikTok ini mirip ke mental health, broken home. Oke. Ini jadi kalau saya summarize ada LGBT, pet speeding, homeschooling, junk food, bullying. Nah, mana kira-kira? Bagaimana pendapat kalian? Kalau dari Lilis gimana? Kalau menurut saya mungkin bullying kali ya, tapi kayaknya bullying udah sering juga ya. Tapi bullying aja deh. Bullying, karena itu sudah beberapa waktu ini kan sempat kita singgung juga. Oke. Homeschooling, sebenarnya yang ini sih homeschooling atau junk food would be. Oke, atau gini aja ya, supaya kalau kita putusin di sini nggak bagus, nggak enak juga. Saya akan raise ini, jadi saya akan masukkan LGBT, homeschooling, junk food, sama bullying. Ya, saya akan buatkan kuesioner. Nanti kalian pilih, ya semuanya pilih. Nanti yang besok mana yang paling banyak itu yang akan kita raise. Bagaimana kalau seperti itu? Saya setuju, Mister. Setuju, Mister. Semuanya tahu. Ya, jadi biar nanti tidak dikiranya mengindahkan ya atau mencuekkan teman-teman kalian yang lain. Oke? Nah, so I will take it from your topics that you have raised before 2 weeks ago, if not mistaken. And then we just need to choose that. Okay, I will send you the questionnaire in the end of our discussion today. Dan ya, terakhir, ini saya ada titipan, saya harus raise dulu. Saya mau kalian mengambil foto, picture. Kemudian kalian perlu describe itu, masih ada hubungannya dengan model ini, pengembangan model ini, sebagai bahan refleksi. Ya, sebagai bahan refleksi. I would like to share you this one.
Oke. Nah, ini namanya photo voice. Ya, photo voice. Nah, itu adalah kayak teknik ya, teknik refleksi pembelajaran. Mungkin nanti kalian bisa bisa gunakan nanti kalau mengajar. Itu adalah sebuah teknik atau tool ya, di mana kalian minta atau saya minta kalian itu meng-capture satu foto. Boleh foto waktu kalian diskusi, atau misalnya ada sesuatu yang menarik, misalnya kalian action plan waktu ini sempat ngambil foto, ada anak-anak yang mungkin atau mahasiswa yang sampai bengong atau sampai gimana, kalian sempat picture itu, nah kalian describe itu menjadi ke dalam deskripsi ini ya. Jadi kalian masukkan, fotografernya kan pasti kalian, nama kalian, tanggalnya kalian mengambil tanggal kapan, kemudian fotonya di tag di sini ya, di copy sini, kemudian ada foto gitu. Ya, ini singkatan sih sebenarnya, P-nya itu picture, H-nya itu happening, O itu maksudnya ya of this, itu tell us, O opportunity. Nah, describe, jadi deskripsikan itu fotonya foto apa. Yeah, let's say the picture was taken when we did the action plan in form of your seminar misalnya, or this is the picture of us in in discussing the reading title this one, and we had a very hot the very hot issue, something like that. Jadi dideskripsikan sedetail mungkin ataupun secukupnya, bisa juga nggak masalah. Kemudian happening, you can say sebenarnya ada apa di foto itu. You can say something behind the picture, jadi sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi bisa kalian bilang misalnya kalian foto waktu diskusi. Nah, diskusinya ini sampai malam, sampai jam 9, dan kami itu diskusinya bisa sampai sambil nongkrong itu misalnya di taman kota, atau kami diskusinya sambil makan gorengan gitu misalnya. You can say something like that. So it can be something behind the picture ya. Bisa jadi gambar itu di luar something happen-nya itu di luar gambar yang tertentu. Oke. Kemudian O-nya, why do you take a picture of this? Sama sih. Kenapa menarik, atau kenapa menarik kamu ngambil foto itu? Or what makes you that you wants to say something about the picture? Ya, misalnya, I take the picture because the participant was so energetic and she always asking something, or the picture showing us how we share a moment of togetherness itu misalnya. Kami sambil sambil join sama teman-teman itu, jarang-jarang juga ngumpul, makanya saya abadikan video foto ini seperti itu. And then what does this picture tell us about your critical reading experience? I think I need to change into and skip aja ya. This one. What does this picture tell us about your critical reading experience during the implementation of critical reading within the topic of mental health? Nah, maksudnya di sini apa yang bisa kalian ceritakan saat mengikuti model ini? Yang topiknya kan waktu ini mental health. Nah, jadi waktu di diskusinya itu picture ini sebagai hasil action plan kami gitu misalnya, atau picture ini itu menceritakan bagaimana kami berdebat, atau bagaimana kami menyusun, atau misalnya bisa bagaimana kami kebingungan. Nah, seperti itu bisa kalian sampaikan di sini. Oke. Then the O, how can this picture provide a positive for us to improve? Nah, jadi for us itu maksudnya could be you, could be me, also could be Miss Surya.
Jadi misalnya ya, kalau fotonya itu adalah kalian diskusi. Jadi kemungkinannya ini bisa untuk meningkatkan kami dalam mengembangkan model ini adalah bisa diperhatikan bahwa anak-anak itu bisa sangat aktif untuk berdiskusi jikalau ada ABCD gitu misalnya. Atau misalnya kami agak kesusahan karena waktunya terlalu singkat, jadi perlu diperpanjang lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk opportunity kalian mengimprove diri misalnya, jadi melalui diskusi ini, fotonya masih diskusi ya, itu bahwa kami bisa sharing idea, dan ternyata saya bisa juga belajar dari teman saya, ternyata dari si A punya pemikiran yang ternyata itu off the box itu misalnya, atau ternyata saya bisa tahu ternyata saya nggak bisa bekerja sama dengan si B atau si C. Bisa you can state it here, oke? Nah, ini tidak akan dikonfrontir hasilnya, ini cuma sebagai refleksi kami, juga refleksi kita untuk meningkatkan diri masing-masing. Oke? So there will be two things that you need to do after this. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu mengisi kuesioner untuk topiknya next week. Jadi next week ya kita ginikan supaya kalian bisa punya waktu lebih untuk berdiskusi minggu depan, sama kalian sharing hasil diskusi kalian terhadap reading yang kalian pilih. Oke? Yang lagi dua ya, yang keduanya adalah foto voice-nya. Oke. Nah, untuk pengumpulan foto voice-nya nanti saya buatkan kuesioner untuk pengumpulannya biar nggak dikirim satu-satu nanti hilang lagi dia. Ya, ini questions? Mister, mohon maaf. Ya. Mau bertanya, untuk foto voice-nya ini kita buat satu orang satu apa satu kelompok satu? Oh, satu orang satu, individual. This is individual. Oh iya, untuk terkait fotonya itu kami biar kelihatan sekelompok gitu, apa gimana Mister? Kenapa? Untuk fotonya itu kami biar kelihatan semua dari anggota kelompok itu atau bagaimana? Oh no, tidak. Itu bisa dia tidak harus kalian berkelompok. Bisa jadi misalnya gini, flyer bisa misalnya. Kalau kalian kan sedang bikin flyer gitu kan, foto laptopnya sedang bikin flyernya itu. Jadi wah ini ternyata susah sekali gini. Boleh. Jadi selama kalian mengikuti ini, capture momen yang gimana ya? Yang bermakna bagi diri kalian gitu. Siap Mister. Jadi, untuk per individunya gitu, enggak? Untuk per individunya itu fotonya harus berbeda berarti? Ya pasti beda lah. Siap. Ya feelingnya kan feelingnya kalian waktu gini kan pasti beda-beda. Mungkin feelingnya itu sedang kalian marahnya kalian sampaikan fotonya boleh, sedang happy-nya saat mengikuti model ini boleh, saat biasa-biasa aja itu boleh juga gitu. Tapi make sure that it is meaningful for you. Ya, itu meaningful buat kalian. Baik, terima kasih Mister. Oke. Mister, I have a question. Ya, silakan. Well, basically, I actually took photos when I create such things related with our project, such as a pamphlet or the administration kind of thing. My question is, do we need to capture ourselves inside of the photos or only the screen of the laptop? Gitu bisa. No. Nggak harus kalian ada di foto itu, nggak harus. Nah, misalnya kalau kamu stres banget nanti jam 1, jam 2 buat administrasi ini gitu misalnya, ya picture aja gitu gininya, administrasi yang kamu buat itu gitu. Jadi ceritakan itu kenapa kamu administrasi ini gitu. I was in your position, saya pernah mengalami kayak gitu. Administrasi ganti besok acaranya itu sekarang belum kelar juga ya. Nah, ya jadi bikin jengkel juga kan gitu.
Ya, saya mau pakai ini aja fotonya itu boleh. Ya, nanti It- kan kelihatan nanti di deskripsi kamu itu kenapa kamu pakai foto itu kan kelihatan nanti. Is it possible to add more than one picture and explain them in one kind of sequence? Kalau kamu mau menciptakan itu misalnya sequences gitu misalnya maksudnya enggak hanya satu picture. Ya, misalkan I when we think talk can about be. process, Bisa jadi yang penting keempat description itu masuk gitu. yeah, because I thought that it will be great if we can like create a story from the picture, start from the preparations until the finale of our project. Because I have all of those pictures actually, so I plan to attach all of them and create a story based on all of those pictures. Iya, bisa jadi. Tapi di sequence ya, ini satu, ini kedua, gitu ya. Well, not Biar kelihatan ya kan, biar kelihatan. Oke, can be good idea. Ada lagi? Oke, jadi tidak ada. Jadi tunggu nanti untuk ininya ya, apa namanya? Ini saya rekamannya saya minta juga nanti ke Surya supaya bisa ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, terima kasih sudah joining. Ya, mohon maaf Bu Surya. Biasanya memang kayak gini kalau hujan, ini kayaknya hujannya rata seluruh Bali. Mahasiswanya memang agak susah masuk ke Zoom. Biasanya kalau masuk ke Zoom juga kelempar keluar juga. Oke, jadi mohon dimaklumi hari ini cuma segini yang bisa joining, tapi I make sure that mereka pasti nanti ikut untuk foto quiz sama pemilihan topik udah pasti. Oke, saya usahakan besok itu sudah ada topik yang clear supaya kalian sudah bisa untuk mencari readingnya. Oke, thank you very much everyone. See you next week, yeah, with your presentations of your reading. Okay, see you then. Thank you, Thank you, Mr. Mister.